Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Yuliana Herawati, perwakilan mahasiswi dari Institut Kesehatan Mitra Bunda, Prodi Sarjana Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse. Di sini saya sebagai narator dari role play tentang pengkajian paripurna pasien geriatri atau biasa disebut P3G. Selamat menyaksikan. Jadi, klasifikasi lansia menurut WHO terbagi 5. Yang pertama, ada middle age. Yang kedua, ada elderly. Yang ketiga, ada young old. Yang keempat, ada old. Dan terakhir, ada very old. Berdasarkan WHO, prevalensi lansia pada tahun 2020 itu mencapai 1 miliar jiwa. Nah, teman-teman, pada tahun 2030 kemungkinan ada peningkatan yaitu hingga 1,4 miliar jiwa lansia. Nah, mengapa P3G ini sangat menarik untuk dipelajari? Karena setiap orang itu akan mengalami proses penuaan, di mana terjadi penurunan fisik, psikologis, dan sosial. Sindrom geriatri ini adalah sekumpulan masalah kesehatan yang sering ditemukan pada seseorang dengan usia lanjut, yakni mereka yang berusia di atas 60 tahun. Biasanya disingkat dengan 14I, yang terdiri dari instabilitas, imobilitas, intellectual impairment, inkontinensia urin, isolasi, impotensi, immunodeficiency, impairment of vision of hearing, inanisi, dan impecunity. Dari ke-14 masalah tersebut, yang sering terjadi pada lansia yaitu adalah instabilitas atau gangguan kestabilan, sehingga lansia mudah jatuh. Pada video kali ini, kami menampilkan roleplay dengan menggunakan pengkajian P3G, yaitu pengkajian resiko jatuh, times up and go, dan BBS atau Berg Balance Scale. Selamat siang, Nek. Siang, ada apa, Mbak? Perkenalkan, saya perawat Ririn dari Puskesmas A. Sesuai kesepakatan kita kemarin, hari ini saya datang ke rumah nenek untuk melakukan penilaian risiko jatuh pada nenek. Apakah benar dengan nenek Rintia? Betul. Keluarganya nggak ada ya, Nek? Enggak, saya tinggal sendiri, Mbak. Oh, seperti itu. Baiknya, di sini saya akan melakukan penilaian risiko jatuh pada nenek yang bertujuan untuk melihat apakah nenek mempunyai risiko jatuh atau tidak. Di sini saya membutuhkan waktu 10 sampai dengan 15 menit. Apakah nenek bersedia? Iya, silakan. Baik, Nek. Pertama, bisa bantu untuk berjalan sebentar. Saya mau lihat gaya nenek berjalan, tapi nenek lakukan sesuai dengan seperti biasa nenek sehari-hari. Oke. Nenek kalau jalan merasa pusing atau tidak, Nek? Tidak. Tidak ya. Selanjutnya, Nenek, apakah nenek sering merasa lupa setelah meletakkan barang atau gimana, Nek? Tidak. Tidak ini. Tadi nenek waktu berjalan kan saya lihat nenek nyeret kaki ya, Nek. Itu udah lama atau baru-baru ini, Nek? Baru-baru, Mbak, saya ada jatuh terpleset dari kamar mandi. Itu kapan, Nek? Sekitar 2 minggu atau 3 minggu yang lalu, saya agak lupa. Terus nenek kalau tidurnya kalau malam sering bangun-bangun nggak? Mau pipis atau gimana gitu? Tidak. Tidak. Terus nenek selama beberapa bulan terakhir apakah ada penurunan kesadaran? Tidak ada. Nenek ada ngerasa lemah nggak badannya, Nek? Nggak ada, dikit-dikit saja. Itu biasanya di bagian mana, Nek? Bagian kaki aja. Bagian kaki. Iya, kebetulan. Nenek ada mengkonsumsi obat-obat seperti obat hipertensi, obat diabetes, atau obat jantung atau gimana, Nek? Tidak ada, Cu. Obat tidur apakah ada konsumsi? Tidak ada. Nenek apakah ada gangguan pendengaran atau penglihatan? Tidak ada. Masih jelas. Masih jelas ya, Nek? Penglihatannya juga masih jelas? Iya, masih.
Terus nenek umurnya 66 tahun ya, Nek? Iya, benar. Nenek tinggal sendiri. Terus nenek ada keluhan pada bagian pinggang nenek? Pada tulang-tulang nenek apakah merasa lemah atau gimana? Tidak ada, cuman kaki aja lemas, gemeteran gitu, susah jalan. Nenek, saya sudah melakukan kajian risiko jatuh pada nenek. Di sini didapatkan hasilnya itu 4. Di sini kalau berarti 4, saya akan melakukan intervensi risiko tinggi pada nenek. Selamat siang, Nek. Siang, Mbak. Kenalkan, nama saya Perawat Siti Alivia. Nenek boleh sebutkan nama dan umur nenek? Nama saya Putih, umur saya 67 tahun, Mbak. Oh, Nenek Putih ya. Nek, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, di sini kita akan melakukan time up and go. Nah, tujuannya Nek untuk melihat keseimbangan nenek dalam berjalan. Waktunya di sini kurang lebih 5 sampai 10 menit. Apakah nenek bersedia? Bersedia, Mbak. Sebelum kita melakukannya, apakah ada yang ingin nenek tanyakan? Di sini Nek, instruksinya nenek bisa mulai berjalan dari sini hingga situ, dan nenek kembali lagi ke kursi ini, Nek. Nah, di sini pas nenek berdirinya itu nenek berjalan kayak seperti biasa sehari-hari nenek. Oke? Oke, Nenek, ada Nek. Oke. Nenek, hitungan ketiga kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, duduk kembali ya, Nek. Nek, sesuai yang didapatkan nilai nenek dari nenek berjalan dari sini sampai situ, nenek mendapatkan nilai 28, di mana itu nilai normalnya lebih dari 12 detik. Nah, 28 ini menunjukkan nenek mendapati risiko tinggi jatuh. Gimana ya itu, Mbak? Ini Nek, upaya yang telah bisa dilakukan nenek itu nenek bisa berkonsultasi dulu dengan keluarga nenek untuk menggunakan alat bantu seperti tongkat, atau nenek melakukan pengkajian home safety assessment. Baik, Mbak. Kalau itu nanti saya konsultasi sama keluarga saya dulu ya. Oke Nek, di sini ada yang ingin ditanyakan lagi Nek? Cukup, Mbak. Tidak ada. Oke, jika tidak ada saya permisi ya Nek. Baik, Mbak. Terima kasih, Mbak. Oke. Selamat pagi, Nek. Pagi. Perkenalkan, saya Adi Hidayati, Nek. Ya, Nenek dengar saya? Dengar, ada dikit. Ya, saya perawat yang akan memeriksa keadaan nenek hari ini ya, Nek. Boleh Nenek sebutkan nama Nenek? Jenny 1962. Nenek Jenny lahirnya tanggal 1962. Bulannya? 5. Bulan 5 ya, Nek? Oke, kita lanjut. Nenek ada keluhan apa? Sakit itu. Sakit lututnya, udah pernah jatuh? Dulu udah pernah jatuh. Ya, 2 bulan yang lalu kayaknya. Selanjutnya ada keluhan apa? Nih, kakinya lemas. Terus mata itu jadi agak rabun sekarang. Tadi habis juga. Habis itu inilah lutut sakit, jadi susah jalan. Oke, karena nenek udah pernah jatuh, lututnya juga sakit ya, Nek. Jadi di sini kita mau melihat bagaimana dan alat apa yang nenek lakukan saat nenek berjalan. Tadi nenek udah dicek resiko jatuh kan? Udah tadi sama perawat. Hasilnya? Resiko tinggi jatuh katanya. Oke, jadi karena udah ada resiko tinggi jatuh itu, kita lanjut ke penilaian alat apa yang perlu nenek gunakan ya. Oke, waktunya sekitar 10 menit ya, Nek. Oke, nenek bersedia ya. Oke, kita mulai ya, Nek. Yang pertama boleh nenek tolong berdiri. Oke, kita coba selama 2 menit, tapi nanti kalau nenek nggak tahan, bilang ya. Oke. Udah nggak tahan. Oke, nggak tahan ya, Nek. Oke, boleh duduk ya. Selama duduk ini, tolong jangan bersandar ya, Nek. Ini masih tahan, Nek? Udah enggak ya. Nenek boleh berdiri.
Oke. Ya udah duduk dulu sebentar, Nek. Mana, Nek? Masih lelah kan? Capek? Belum. Ya, kita lanjut ya. Nenek boleh coba berdiri. Kakinya dirapetin, Nek. Nanti kalau misalnya Nenek mau tak tahan, kasih tahu aja ya. Nenek boleh berdiri. Coba Nenek bisa nggak tangannya maju dulu ke depan tangannya. Coba maju lagi, tapi yang bergerak sampai mana bisanya? Segini bisa? Segini coba majuin, segini aja. Oke ya. Ini sekarang Nenek masih kuat kan? Oke. Tangannya boleh ditaruh sama sini. Nih, Nenek boleh ambil pena di bawah lantai sini, bisa nggak? Kalau nggak bisa, jangan paksa ya. Nggak nyampe. Oke. Saya sini. Oke ya. Coba Nenek menoleh ke belakang. Berputar. Pusing, Nek. Sedikit. Mau istirahat dulu? Duduk aja. Oh ya. Gimana sekarang? Masih pusing? Enggak, udah lumayan. Jadi di sini Nenek diminta untuk melangkah sama 20 detik. Tapi nanti kalau misalnya udah terasa lelah, kasih tahu aja ya. Boleh jangan bias. Ya, langkah kakinya. Coba kakinya maju ke depan sini, Nek. Salah satu aja. Nah, oke. Berdiri tegak. Yang kaki ini agak ke belakang. Atau yang ini dimajuin, kaki ini agak dimajuin ke depan sini. Sini lagi. Berarti Nenek udah mulai jalan itu sejak 2 bulan. Iya, kalau nggak salah. Sebelumnya udah pernah? Yang kemarin itu udah 2 bulan. Oh, berarti baru ya? Karena kamar mandi kami izin, jadi jatuh. Kita lanjut lagi ya, Nek. Ini masih ada satu penilaian lain ya. Oke, ayo Nek, kita berdiri dulu. Kakinya satu boleh diangkat. Jadi kalau nggak kuat, kasih tahu aja ya. Nggak kuat ya. Oke, Nek, boleh dulu ya. Baik, Nek. Jadi dari hasil penilaian yang tadi kita kaji, Nenek berdiri, Nenek duduk, itu Nenek dapat nilainya 30. Jadi 30 itu artinya Nenek dapat berjalan dengan bantuan. Jadi selepas ini Nenek bisa membeli alat bantu tongkat untuk Nenek berjalan agar tidak terjadi jatuh ya, Nek. Oke, Nenek dapat pahami ya. Ada yang ingin Nenek tanyakan? Enggak ada. Oke, baik. Permisi ya, Nek.